selamat sore pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan juga semangat ya. Ketemu lagi bareng saya, Gina Febriona, hadir menemani Anda di Ekonomi Kreatif. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan tamu-tamu seorang pebisnis tentunya yang punya produk-produk yang sangat luar biasa. Nah, hari ini ya kita menghadirkan seorang pelaku usaha yang tentunya sangat ahli di bidang tali makrame. Nah, udah pernah dengar tali makrame seperti apa? Nanti kita akan bahas karena memang ini adalah bisnis yang sedang hits sekali ya di bidang kerajinan, dan tentunya makrame ini adalah seni merajut tali ataupun sulaman. Nanti kita akan mengajak ya narasumber kita juga seperti apa kira-kira produknya yang akan dihasilkan, karena seni ini memanfaatkan berbagai simpul dan juga pola untuk menciptakan karya-karya yang indah dan juga fungsional. Bisa untuk gantungan kunci, hiasan dinding dan juga produk-produk fashion lainnya. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Mbak Rohma Sari. Hai Mbak Rohma, apa kabar? Sehat luar biasa. Aduh, cerah sekali ya hari ini. Saya juga makin semangat loh. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir dengan produk-produknya yang sangat keren-keren sekali. Saya baru masuk aja tadi. Wow, apa ini produk apa nih, sangat bersinar dan unik-unik. Pemirsa kalau lihat unik-unik kan, bener ya? Tasnya itu kayak ada gambar muka karakter gitu ya kan? Nah, sebelum kita kenalin produknya, kita kenalin dulu nih. Ada seseorang di samping kita. Mungkin Mbak Roma boleh kenalin. Ini bawa siapa sih hari ini kita berdua? Oke, Mbak Gina, terima kasih. Untuk sore hari ini saya bawa dua tim saya. Ini perkenalkan, ayo nak. Halo Kak. Halo. Nama saya Feriani. Yes, ini dia ada Feriani Dan dan juga Nama saya Jelisman. Jelisman. Tepuk tangan dong untuk Jelisman Mendrova dan juga Feriani Zega. Wah, kalian apa kabar, sehat? Sehat ya. Berapa tahun sih usianya? Aku udah 19 Kak. 19 tahun. Jelisman? Aku udah 13 tahun. 13 tahun. Oh, masih 13 tahun. Berarti kamu masih SMP ya? Iya, Kak. SMP di mana? SMP Nasrani 1 Medan. SMP Nasrani 1 Medan. Wah, ini teman-temannya kalau lagi nonton nih boleh nih kalau mau ikut live interaktif nanti ya. Nah, kalau Feriani kamu SMA ya? Baru Aku lagi lulus? kuliah. Oh, udah kuliah. Di mana? Aku kuliah di Dharma Agung. Oh, di Dharma Agung. Wah, luar biasa loh. Jadi ternyata Jelisman dan Feriani juga ikut ya sama Mbak Roma ya untuk produksi ya? ikut berpartisipasi dalam arti kata karena mereka masih ada yang underage, jadi mereka tidak dikategorikan sebagai pekerja ya, Yes. tapi mereka dikategorikan sebagai belajar, Wah. mempersiapkan ada keterampilan. Tapi kalau yang sudah dia usianya sudah memang mencukupi, memang dia produksi dan sudah mengarah ke bisnis seperti itu. Oke, nanti aku juga pengen tanya-tanya sama kalian, itu belajarnya gimana sih buat tali makrame ini ya, jadi suatu produk. Tapi sebelumnya aku mau tanya sama Mbak Rohma nih, supaya pemirsa juga tahu. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar tali makrame ini, tali yang seperti apa. Kalau kita lihat kan kayak tali-tali sumbu gitu ya, sumbu-sumbu kompor. Ya, Nah, tali makrame ini tali yang bagaimana, Mbak Rohma? Kalau tali makrame ini sebenarnya ada yang poli, ada yang katun. Tapi kita spesifiknya karena kita lokal, masih memakai yang lokal, kita pakainya yang katun. Dan kalau dia poli itu lebih banyak dari luar ya. Contohnya seperti bahan tali kur, itu kan dia poli ya. Iya. Hanya saja untuk pengerjaannya, makrame ini untuk tali kur tidak cukup friendly dengan tangan. Kenapa? Sakit. Dan karena dia poli, pasti dia kelenturannya sangat susah untuk dibentuk. Begitu. Berarti makanya sekarang lebih banyak produksinya tali yang jenis katun berarti ya, tali makramenya. Begitu. Oke, kita langsung pemirsa perkenalkan produk-produknya apa aja yang dibawa sama Kak Roma ya. Kalau di depan ini ada tas ya. Iya. Ini produk fashion dan ini ada tas dengan warna yang simple ya, warna hitam dan hijau. Terus apa lagi nih Mbak? Boleh dikasih tahu sama kita sambil diperkenalkan? Baik, sedikit bercerita tentang perkembangan produk ini. Memang awalnya kita memulainya dengan tas seperti ini ya, Iya. bahan tali makrame. Tapi seiring dengan isu lingkungan kan, tali ini mengeluarkan banyak limbah, meninggalkan banyak limbah. Nah, bagaimana cara mengolah limbah ini bisa kita bilang upcycle ya, karena dengan isu lingkungan. Jadi kita membuat
produk lain yang menggunakan bahan lain juga. Contohnya seperti ini, maaf. Boleh langsung ditunjukkan pemirsa, kita boleh Ini ya. langsung lihat. Ini tasnya lucu sekali. Iya. Ini adalah hasil limbah pembuatan tas. Tadinya ini misalnya ada tas warna merah ya. Jadi ini adalah limbahnya. Oh. Nah, dengan limbah seperti ini kan kadang kalau kita mau buat produk lain itu nggak bisa gitu ya. Iya. Jadi kita harus berpikir lagi bagaimana caranya biar limbah ini bisa dimanfaatkan. Hingga akhirnya kita keluarkan ide. Saat ini memang kami banyak memproduksi tas karakter seperti ini. Karena memang tas begini ya yang handmade kan suka sekali kalau dia satu piece saja misalnya begitu ya. Jadi kita buatlah tas yang seperti ini. Ini adalah limbah, ini menggunakan enceng gondok, dan ini juga limbah ulos. Jadi semua limbah kita pakai. Wah, jadi satu produk yang bermanfaat ya. Aku Iya, pikir juga terima ini kasih. baru semua, ternyata semuanya limbah nih pemirsa. Limbah. Jadi dari limbah kita bisa memanfaatkan jadi satu produk turunan gitu ya dari tali makrame ini. Nah, terus ya kalau awal mulanya tuh ceritanya gimana? Ini unik banget loh. Awal mula bisnis ini kan Iya. atau awal mula tas ini? Awal mula bisnis. Oke, awal mula bisnis Kenapa ini. pilih tali makrame begitu? Oh, kenapa milih tali makrame? Karena Iya. memang senang dengan tali temali ya dari dulu ya. Dan sudah suka membuat seperti yang untuk hiasan dinding. Tapi secara market, kalau di Kota Medan sendiri saya merasa produk untuk wall hanging itu kurang jalan. Oke, jadi kita tidak mungkin langsung banting setir bisnis ya. Kita harus mengolah itu apa. Jadi saya menjatuhkan pilihan untuk membuat tas. Iya. Ya, oke. Dengan seiring membuat tas, tapi ternyata tas ini kan banyak dibuat oleh orang lain juga. Kita cari Oke. keunikannya. Oke. Hingga pada saat Desember kemarin saya dapat pameran di Jakarta. Saya ketemu dengan Ibu Elizabeth, Nyonya Erick Thohir. Iya. Beliau memberikan saran kepada saya, produk ini sebenarnya cukup bagus karena ini sebenarnya menggunakan rotan ya. Ada kekayaan alam Indonesia yang ada di situ yang bisa diangkat. Tetapi alangkah baiknya kalau kearifan lokal itu juga diangkat. Jadi kami memutuskan untuk mendesain ulang produk-produk kita, meng-create ulang. Jadi kita buatlah satu yang unik, yang kira-kira belum ada di pasaran. Iya, benar-benar. Biasanya kan kayak full dari benang semua gitu, tapi ini ada pilihan lain ya. Dan bahannya juga dicampur, ada dari bahan bambu, kemudian ini enceng gondok ya, dari enceng gondok, kerang. terus ada kerang ya, mana kerangnya? Oh, Ada ini ya, kerang, nih iya. kerang gitu ya. Jadi unik sekali hasilnya gitu ya. Wah, berarti dari tahun berapa tadi Mbak Roma? Saya memulainya di 2020. 20. Iya. Wah, luar biasa ya. Sudah 4 tahun dan Sudah 4 tahun. sangat berkembang sekali kalau saya lihat ya. Karena Begitulah. ceritanya nih pemirsa ya, tadi kita udah ngobrol sebenarnya sama Mbak Rohma. Ini baru hari ini loh free-nya. Sudah seminggu padat sekali, banyak Maaf sekali. banyak customer yang pesan gitu ya. Customer pesan, terus acara ngajar di luar juga. Oh, lumayan. ngajar di luar juga Iya, ya. iya. Wah, berarti kegiatan sehari-hari fullnya buat produk atau gimana? Kalau buat produk tidak lagi ya. Mungkin tugas saya itu lebih ke branding ya saat ini ya. Untuk kalau produksi sudah ada. Oh, berarti sudah ada Iya, tim yang produksi. Sudah ada tim yang produksi, tapi lebih ke branding mungkin saya harus turun tangan sendiri dan meng-create desain yang akan kita jadi season ini kita mau buat desain yang seperti apa. Wah, mantap gitu. sekali nih. Nanti kita akan belajar gimana ya caranya untuk bisa nge-rebrand ya. Produk-produk kita di pemirsa supaya makin dikenal ya. Yes. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi nih sama Jalisman dan juga Feryani. Nah, Feryani sama Jalisman kan tadi belajar gitu ya untuk membuat suatu produk dari tali makrame ini. Nah, itu awal mula ceritanya gimana Feryani? Kita ini kan berdua anak panti asuhan. Jadi begitu. Panti asuhan mana? Cinta Kasih, Pak. Cinta Kasih. Ya. Oke. Terus? Jadi kemarin kita itu ada donatur dari Singapore Airlines. Ya. Jadi ibu ini dikenalin sama kita, Ibu Rohman, kenalin buat produk kayak gini. Jadi kita belajar gitu. Oke. Tapi waktu pertama kali ketemu sama Ibu Rohma gimana kesannya? Waktu belajar tali makrame,
Apakah antusias gitu ya? Pasti Atau dong, Kak. antusias? Pasti. Jelisman gimana? Biasanya kan kalau laki-laki kan ya males gitu ya untuk nyulam, merajut gitu. Pasti kan kalau cowok tuh kesukaannya yang lain, kayak lebih ekstrim gitu ya kan? Jelisman gimana kesan pertamanya untuk belajar Antusias. tali makrame ini? Pertama sih kayak kurang peduli karena Nggak Kurang terbiasa. tertarik gitu Nggak ya? terbiasa lah. Yes. Terus? terus karena makin lihat sama teman makin tertarik karena bagus, menarik. Berarti sih sekarang udah bisa buat produk dong? Oh, udah. Udah? Produk apa aja yang sudah dibuat? Bawa nggak hari ini produknya? Bawa. Bawa, oh tunjukin dong sama pemirsa udah hasil karyanya mana aja. Ini Jelisman. ada contohnya nih gantungan kunci. Gantungan kunci, oke ditunjukkan dulu. Nah itu dia pemirsa Ada juga ya. ini. Ini kemarin yang mereka buat ya. Ini buat sendiri juga? Iya, ini buat sendiri. Wah pinter banget, aku aja nggak bisa. Itu hiasan dinding ya? Iya, bisa untuk. Oke, ada apa lagi? Ini kita juga belajar buat kalung. Apa tuh? Kalung? Iya. Oke, dan itu bisa di-adjust ya? Yes, bisa di-adjust. Bisa di-adjust. Apalagi tunjukin dong semuanya yang udah dibuat. Gantungan-gantungannya dilihat aja Feriani. Yang warna orange kasih tahu sama kita. Nah itu tunjukin dulu agak lama dulu sayang biar dilihat. Dan Ini juga cantik banget loh, unik. Dan aku nggak nyangka ini ke Feriani yang buat. Iya. Wah bagus loh beneran. hasil karya. Hasil karyanya. Iya. Terus kalau kalungnya ada apa aja? Coba lihat. Nah, oh itu ya, tunjukin lagi. Dan itu beda ini ya, beda bentuk juga kalau aku lihat ya, karena beda pola. Yes. Di sini banyak polanya. Oke. Feriani, gimana kemarin belajarnya? Berapa lama kamu belajar membuat satu produk? Kalau belajar buat satu produk sih nggak lama sih. Soalnya ibu kemarin juga cuma 2 kali ya ke panti kita. Wah. Jadi pertama itu belajar buat Iya. ini gantungan kunci. Iya. Ya 1 hari aja sih. Satu hari aja? Sombong ya? Oh enggak. Mungkin kalau boleh saya tambahkan ilmu dasar mereka dulu Iya. di gantungan kunci Iya. hingga akhirnya pihak donatur menyatakan untuk upgrade ilmu lagi gitu Yes. ya, biar mereka lebih terampil dan mereka mungkin pada saat itu butuh souvenir. Iya. Jadi mereka meminta saya untuk mendamping mereka 4 hari ya kemarin kita. Iya, ya? 4 Ada hari 4 hari buat, untuk buat pesawat itu memproduksi sekitar 56 ya? 56 pieces. Iya. Wah, keren banget ya. 56 souvenir yang udah dibuat ya. Dan itu belajarnya cuma 4 hari aja udah bisa langsung produksi ya. Yes. Jelisman, kamu juga buat produk yang sama? Apa ada produk yang lain? sama. Sama juga? Iya. Berapa lama? Kalau Ferry ini kan 1 hari. Jelisman berapa lama belajarnya? 2 hari ya. 2 hari. Wah, mantap sekali. Wah, luar biasa ya. Ternyata sangat cepat ya untuk belajar ini gitu ya. Dan saya pikir bisa sampai berbulan-bulan gitu belajarnya. Dan bagaimana kamu pertama kali belajar? Apakah ada kesulitan, Feriani? Kesulitannya sih kayak menyusun benang ya Kak. Kayak mana ya? Merajutnya gitu sulit. Pertama harus diperhatikan ini benangnya mau kemana, ini kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Roma gimana kesan pertama waktu Mbak Roma ngajarin mereka? Berapa orang kemarin? Oke, yang belajar dengan saya itu 16 apa 18 ya? Nak? 18 ya, 18. Tapi yang underage itu 10 atau 12 gitu. Oke. Nah, jadi tantangannya sebenarnya mereka mau melihat kita atau tidak. Ini kan karena underage ya, fokusnya atau gimana. Tapi yang paling menyenangkan mungkin karena sekarang di sekolah itu kan banyak pramuka ya, dan dasarnya ini kan memang ikatan di pramuka ya, jadi itu sih lebih simpel sebenarnya, dan sedikit bantuan dari kakak-kakaknya, mereka lebih yang underage itu lebih cepat dapatnya gitu. Wah, berarti simpul-simpulannya juga seperti simpul membuat tali di pramuka ya. Iya, Jadi makanya sedikit mirip seperti teman-teman underage ya, maksudnya yang masih sekolah-sekolah pun juga cepet Iya, ternyata belajarnya benar. ya. Bahkan kalau saya nggak salah itu ada anak kelas 4 SD Iya. dalam 5 menit dia bisa bisa. produksi berapa. Wah, keren banget ya. Jadi kita underestimate ya dengan underage, ternyata kalau dibina, kalau dimaksimalkan dia produksinya bagus. Mereka lebih banyak gitu ya.
Wah, nanti kita mau tanya-tanya lagi nih pengalaman kalian juga ya saat membuat ini dan udah produksi berapa banyak gitu ya. Kak Roma juga aku masih banyak yang ingin ditanyain ya pemirsa, kita akan break dulu sejenak ya pemirsa, dan untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kita silakan di 0811 6100 386. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ekonomi Kreatif. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Di Ekonomi Kreatif. Yes, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Wow, luar biasa loh, ternyata produk-produk dari tali makrame ini ya bisa menghasilkan banyak produk ya, seperti gantungan kunci, hiasan dinding, kemudian ada produk fashion seperti tas, dan masih banyak lagi sebenarnya nih pemirsa, bisa untuk gantungan pot, begitu ya. Ada taplak, alas, Baju. untuk namanya piring-piring atau gelas gitu ya. Baju juga ada, Mbak Roma? Ada ya, tapi cuman nggak kita dibawa nggak hari bawa. ini ya. Tirai. Hari ini khusus tas, kita akan Yes. fokusnya ke tas gitu ya pemirsa ya. Oke, Mbak Roma, kira-kira dalam 4-5 tahun ini gitu ya, bagaimana respon masyarakat melihat produk-produk ini? Oke, kalau respon masyarakat kita bilang warga lokal ya. Iya, warga lokal warga dulu ya. lokal itu mungkin kurang open. Kurang open? Saya bisa bilang itu kurang open. Iya. Iya, oke. Memang dari dulu masalah kita seperti itu ya. Tapi aku bisa tebak kalau orang luar lebih antusias. Iya. Benar Orang kan? luar lebih antusias. Itu kenapa kita pekerja kria itu selalu mengejar untuk bisa pameran di Jakarta, at least di Jakarta, atau bisa jual produk di Etsy. Iya. Ya kan, kalau Etsy Iya. itu seperti toko orange di luar negeri, jadi mereka lebih spesifik ke kria dan lebih appreciate pastinya, ya Yes. kan. Berbeda dengan kita yang mungkin kita buat saja orang lokal di Medan ini, mereka cenderung lebih menyukai mungkin produk-produk yang fake, ya. Itu tantangannya di 4 tahun itu seperti itu. Tantangannya Walaupun seperti itu ya. beberapa mungkin sudah menyukai karena mungkin dengan adanya sosial media semakin prestisiusnya seseorang kalau memakai yang handmade. Benar. Nah, kita juga penasaran nih gimana sih cara buatnya tali makrame ini pemirsa ya. Nah, kali ini ya Feryani dan juga Jelisman akan demo nih di hadapan kita semua. Feryani silakan, Jelisman silakan. Kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan ini apa aja Feryani?
Yang kita butuhkan itu ada tali makramenya. Tali makrame. Terus ini untuk papan kerjanya. Papannya tunjukin dulu dong sama pemirsa ya. Jalisman juga ditunjukin sama pemirsa. Nah, papannya juga berbagai ukuran ternyata Iya. ya. Oke, kenapa kamu pilih yang besar? Biar Papannya. lebih nyaman kerjanya. Jalisman kenapa yang kecil? Suka aja Kak. Suka. Oh, gitu. Berarti tergantung kita nyamannya di mana. Iya. Ya, kadang tergantung mau buat produk apa juga. Oke. But step by stepnya seperti apa? Bahan-bahannya sudah tahu ya. Iya. Untuk pertama kali apa yang harus kita kerjakan? Terlebih dahulu kita ukur talinya dulu seberapa yang bisa kita, yang semau kita ya. Kalau aku tadi ukur talinya 30 cm. 30 Jadi, cm. Ya, Untuk yang tengah. Jalisman berapa sentimeter? Sama Kak, 30 cm. 30. Mau buat apa Jalisman? gantungan kunci. Gantungan kunci. Gantungan kunci. Ferry ini juga sama gantungan Sama kunci? Kak, cuman ini beda bentuknya aja. Beda bentuk? Ya. Oke. Langsung saja boleh dikerjain Jalisman sama Feryani. Boleh, Mungkin Kak. aku mau tanya sama Kak Rohma, kira-kira ada teknik-teknik khusus nggak yang harus dipelajari sama para pemula gitu yang mau belajar buat produk dari tali makrame? Kalau teknik khusus mungkin ya dalam ikatan tidak ya, tapi lebih menyiapkan mata dan tangan dan fokus itu saja sih, karena ikatan dasar itu saja seandainya kita bisa membuat satu ikatan dasar saja itu sudah bisa bikin banyak produk gitu loh. Jadi untuk pemula itu saya nggak pernah memaksa mereka membuat sekitar 2 atau 3, nggak, satu ikatan saja mereka sudah bisa bikin tas, sudah bisa bikin tirai loh, tirai besar hanya dengan satu model ikatan saja sudah bisa. Oh, iya. Jadi kenapa kita harus fokus kepada banyak ikatan, sedangkan satu produk saja bisa dengan satu ikatan. Iya. Begitu. Oke. Dan kalau untuk ikatan ataupun simpulnya ada berapa banyak? Banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Kalau dituruti ratusan itu bisa. Iya. Wah. Ada aja perkembangan. Ntar pengrajin ini mengeluarkan jenis ikatan ini gitu. Tapi aku penasaran nih Mbak Rohma. Mbak Rohma ini belajarnya gimana? Apa dulu backgroundnya adalah apa ya, kuliah di bagian seni atau Oke. kira-kira seperti apa? Background saya memang ada berhubungan dengan seni ya, karena saya juga dulu kuliahnya di Jogja. Oke. Jadi karena lingkungan vibe-nya memang seni, banyak produk handmade. Ini memang saya belajarnya otodidak. Jadi saya belajar dari teman-teman, ternyata menarik, hingga akhirnya saya balik ke Medan. Saya coba buat bisnis yang lain, ternyata ini yang lebih fun buat saya. Yes. Jadi saya memutuskan untuk memfokuskan ini. Wah, Gitu. luar biasa. Tapi yang kalau dari beberapa simpul, tadi kan ada satu simpul nih pemirsa ya. Yang paling gampang ikatannya ikatan apa? Square knot. Square knot. Square knot, Ini yang itu lagi wajib. dikerjain sama Iya. Feryani? Benar. Square knot. Iya. Tapi boleh dijelasin nggak? Caranya itu gimana? Itu kan ada tali tuh. Coba jelaskan. Sebagai dijelaskan pakai bahasa bisa nggak ya? Agak susah, karena- sambil ditunjukkan gitu, mungkin sambil miring sedikit biar agak kelihatan. Nah, sambil dikerjain bisa nggak kalau agak miring? Mungkin Mbak Roma bisa bantu pegangin Oke. sedikit nih ya. Oke. Nah, Feryani akan tunjukin bagaimana cara buatnya. Oke. Kita kalau lihatnya gini, kok kayaknya Apa gitu ya? susah ya, gitu ya. Memang harus fokus. Kalau misalnya di tengah jalan ada yang salah, simpulnya gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Harus dibuka, tapi biasanya saya sudah mengajarkan ke mereka, hanya dengan dilihat kita sudah tahu beda bentuk, berarti itu ada salah. Oke. Ini juga simpulannya berbeda nih Jalisman sama Feryani ya. Ini apa Iya. namanya tadi? Apa namanya? Ikatan apa Feryani? Spiral kalau ya. Spiral. Ini Melingkar. spiral meningkar ya. Oke, silakan dilanjutkan kembali ya. Nah, Mbak Feryani, tadi Mbak Feryani sempat mengatakan sama kita bahwasannya produk ini memang sangat dilirik oleh masyarakat ya beberapa tahun ini dari media sosial gitu pemirsa ya. Nah, untuk pemasarannya sendiri supaya makin dikenal seperti apa, Mbak Roma? Untuk saat ini memang e-commerce itu pasti ya, marketplace, Ya. sosmed itu penting sekali, karena memang kalau hanya menjangkau warga lokal sebagai marketnya itu kita nggak bisa cukup untuk biaya produksi. Jadi memang kita harus aktif di sosmed,
seperti live ya kan, banyak sekarang sosial media yang betul-betul mendukung para pekerja kria untuk mengangkat produknya begitu. Oke. Branding itu kan sangat penting gitu ya. Gimana sih cara nge-brandingnya gitu bahwasanya ini produknya bagus gitu. Caranya? Branding itu ya kita harus positif thinking dulu, produk kita oke, Ya. jadi kita pakai. Ya. Jangan asal dipakai, tapi tunjukin. Cara nunjukinnya di mana? Sosmed itu pasti sekali Yes. ya. Cara menjangkau masyarakat sekarang memang sosial media yang paling gampang. Jadi harus caranya ya satu-satunya yang saya lakukan selama ini memang saya buat produk yang betul-betul unik, yang betul-betul bagus, sehingga saya ada percaya diri untuk menunjukkan kepada kalangan masyarakat bahwasanya produk saya ini layak dipakai, worth it dengan harga seperti itu. Berarti memang harus selalu aktif ya di sosial media Yes, juga ya, memanfaatkan digital gitu Iya. pemirsa ya. Oke pemirsa, kita juga penasaran seperti apa sih kegiatan dari Kak Roma ya sehari-hari ataupun dalam produksinya seperti apa. Kita akan lihat dalam satu tayangan video berikut ini. Nah, ini produk tas ya. Tadi udah kita bawa dan juga sudah kita display. Ini produk apa nih, Mbak Roma? Kalau ini tas makrame ya, ini tas makrame, dia murni 100% menggunakan tali katun makrame. Iya. Nah, ini nggak ada tambahan kayak bambu dan yang lain-lainnya nggak Enggak, ada. hanya Ini saja murni. model yang ini, maaf saya cut, Iya. itu bisa jadi 3 model. Oh iya. Ah, Oh, ini awal. tirainya, yang tirai. Ini wall hanging ya, Apa namanya? wall hanging untuk Wall hanging. untuk dinding. Iya, Ini hiasan dinding. kegiatan ketika saya mengajar beberapa peserta di pameran. Banyak ternyata produknya. Nah, ini produk tas kita itu lucu, ini andalannya. Yang ini nih. Iya, suatu tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Roma, luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya, apalagi mungkin untuk pemirsa yang mungkin belum tahu apa ya kegiatan yang bisa kita laksanakan, mungkin bisa ikut kelas gitu ya, karena Mbak Roma ini sering buat kelas ya. Mbak Roma, Yes. ini untuk kelasnya sendiri ya, udah seberapa sering buatnya? Seberapa sering ya? Sering banget? Sering banget. Ada pilihan ABC-nya? Sering aja atau sering banget? Sering, cukup banget. sering, cukup sering. Iya. Dalam sebulan berapa kali? Mungkin bisa sampai 15 kali ada. 15 kali. Serius? Iya. Rame ternyata ya yang mau belajar. Iya. Dan sekarang orang tua juga sedikit lebih antusias untuk mengajak anaknya untuk mengerjakan membuat keterampilan makrame ini. Jadi kita pilihkan yang sederhana. Keren ya. Lalu dalam satu kali kelas ada berapa orang? Oh, tergantung. Kadang ada yang private. Misalnya saya pernah itu diundang satu ibu rumah tangga, memang khusus mengajari dia dan putrinya. Itu untuk 1 minggu full. Jadi kita mulai belajar dari gantungan kunci sampai tirai. Jadi nggak ada patokan. Ada juga yang 1 orang, ada yang 2, ada yang 70, ada yang kalau sosial begini ya kan. Kayak sosial mereka itu tergantung donatur menyuruh saya kemana. Jadi misalnya ke penjara begitu ya kan. Iya. Ke lapas juga ya. Iya. Dan berarti ke semua kalangan gitu Iya, ya, kalangan iya. masyarakat dan kadang-kadang juga diundang ya dari salah satu misalnya perusahaan korporat ataupun dari pemerintah gitu Iya, berarti ya. iya benar. Mbak Roma, tidak hanya private tapi juga kadang jadi Dari narasumber instansi, ya? iya benar. Dari dari instansi. iya. Wah luar biasa ya, berarti sudah melanglang buana dong. Masih seputaran sini lah. Produknya ini udah sampai kemana aja Mbak? Pasarnya? Produknya masih Indonesia aja ya. Kalau pameran di Jakarta, ya kita tahu kalau pameran Inakraf itu kan banyak sekali dari kalangan daerah yang banyak datang, itu banyak sering belanja. Oke, aku juga penasaran nih. Dalam 1 minggu bisa menjual berapa banyak? Dalam 1 minggu 18 ke 25. Wah, banyak juga ya. 18 ke 25 pieces. Berarti sekarang Mbak Roma nggak turun ya? Nggak turun lagi. Kalau ada yang minta gimana? Ya itu Nggak pekerjaan, kalau kita yang kerjain sendiri ya nggak mungkin. Nggak sanggup bisa, ya? nggak bisa. Itu bukan bisnis namanya. Karena udah itu hobi. Udah banyak pesanannya Iya, begitu ya. iya. Oke, mungkin salah satu contoh deh ya
ini kan lumayan full nih dari tali makrame tas yang di depan ini pemirsa Yes. ya. Kalau buat satu tas ini berapa lama? Mbak Romanya sendiri. Mbak Roma nih, aku bukan nanya tim. Oh kalau Mbak saya Roma, 2 hari ya. 2 hari ya. Ah. Memang karena full ya. Full. Kecuali kalau yang nggak full mungkin bisa cepat ya. 2 hari. 1 jam udah siap nggak sih? Kalau itu, Ya. enggak juga, enggak secepat itu, enggak secepat itu. Karena kan yang lama tuh di finishing sebenarnya. 2 hari kita produksi itunya, finishingnya mungkin kan harus lempar lagi ke bagian finishing. Oke. Aku mau tanya juga soal desain. Nah, kira-kira desainnya dari mana, Mbak Roma? Inspirasinya? Inspirasinya ada yang inspirasi datang begitu saja karena memang backgroundnya itu tadi ada sekolah fashion ya. Pinterest itu juga banyak sekali membantu. Ada by request dari customer? Oh ada, Banyak? ada. Misalnya seperti itu, saya mau ekspresinya yang begini, ya kan? Saya mau matanya lebih sipit, saya mau alisnya begini, atau saya mau kacamatanya ini. Dari semua produk, yang mana yang paling diminati sama masyarakat? Oh yang itu, Yang ada gambar tompel karakter? girl. Itu Yang ada tas tompel di sini? Iya betul. Keren juga masyarakat kita ya, Iya. sukanya yang unik-unik begini gitu. Itu kalau di Jakarta jualnya kayak kacang goreng. Iya. Kayak kacang goreng. Cepet. Wah. Karena mereka cukup percaya diri ya. Mereka kan suka produk yang unik, produk yang kira-kira eye catching. Nah, itu mereka suka. Kalau yang ini lebih ke ibu-ibu ya, yang untuk Iya. mungkin ke pantai, ke apa. Dan ada perpaduan ulosnya nih pemirsa. Jadi kita secara tidak langsung juga memperkenalkan budaya dari Sumatera Utara Yes. pemirsa, Batak ya. Ada ulosnya. Jadi memang ada unsur ulos di sana. Keren Iya. banget Mbak Roma, nggak Terima meninggalkan kasih. budaya Sumut. Nah, itu yang kita harapkan biar tetap nanti generasi penerus juga bisa mengembangkan lagi. Mungkin kan saya masih begini, nanti generasi penerus seperti mereka lebih punya ide yang cemerlang, itu mau dikemanain begitu. Iya, luar biasa ya. Nah, tapi kalau dari harga saya penasaran juga. Dari harga berapa sampai berapa nih? Oh, rate-nya ya. Iya. Kalau yang Tompel Girl itu 450. Kalau yang itu 650, ini 700. Kalau dia yang upcycle seperti ini percaya Iya. itu 200. Yang paling murah itu gantungan kunci nggak sih? Gantungan kunci Berapaan itu? 10.000, 10.000 aja udah dapet gantungan kunci. Kalau hiasan dinding? Hiasan dinding rate saya ada yang mulai dari 300, ada yang 1,5 juta juga. Jadi tergantung dengan ukuran dan modelnya. Wah, oke. Affordable pemirsa. By request juga, warna Yes, juga ya by warna, request. warna. Oke, ini variannya udah siap ya? Dah. Udah siap? Jenisman juga udah siap? Udah. Wah, Ada gunting boleh tadi. dijelasin sama kita step akhirnya seperti apa? Ditunjukin dulu step akhirnya harus apa ini kira-kira. Jelisman, Oh, gunting. lumayan cepat ya ngerjainnya ya? Iya. Itu simpul apa namanya? Simpul kotak. Simbol kotak. Coba ditunjukin dulu sama pemirsa. Simpul kotak sudah jadi ya. Tapi tuh talinya masih panjang tuh. Apa Iya. finish terakhirnya bagaimana? Gunting. Tinggal digunting Tinggal digunting Tinggal aja. digunting ya. Di bagian mana yang gunting? Boleh ada guntingnya? di sana. Di sana ya. Udah nanti guntingnya nanti belakangan ya. Kamu juga tunjukin variannya sama kita. Wah, jadi seperti itu ya. Nah, limbahnya ini kan banyak ya. Iya. Nah, limbahnya ini yang kita upcycle. Upcycle Ah, jadi yang tadi ya. Iya, Yang contohnya produk rambutnya. rambut, atau yang lain-lain bulu-bulu Iya. gitu ya. Oke. Dan ini juga bisa jadi gantungan tas ya, tas pemirsa, terus gantungan kunci, gantungan mobil atau yang lainnya gitu ya, gantungan kunci mobil dan banyak lah bisa digunakan, bagus-bagus loh. Luar biasa ya kalian ya, hebat. Tepuk tangan tuh Jasmine dan Feryani. Cuman berapa menit ya kalau aku lihat? 10 menit ya. 10 menit udah selesai ya. Tapi apa sih yang membuat kalian sampai sekarang ya terus menerus buat produk ini? Jasmine, kenapa kamu tetap tertarik buat produk dari tali makrame ini? Dipaksa sama mama atau Enggak. sama ibu gurunya? Iya jawabannya. Kenapa? Karena suka membuatnya, Kak. Suka, Iya. Mariani? Kalian Kalian pernah ada orderan nggak? Dari Orderan yang ini dari Singapura. itu yang itu orderan ya kemarin ya. Wah luar biasa. Oke pemirsa kita break dulu sejenak pemirsa. Ini makin asik ya obrolan kita sama Mbak Roma dan juga adik-adik kita nih di sini ya pemirsa. Jangan kemana-mana ya. Kita akan break sejenak tetap di Ekonomi Kreatif.
Nah pemirsa, kita masih bahas tentang kerajinan dari tali makrame pemirsa. Sangat seru ya pemirsa, buatnya nggak lama gitu ya, cuma 10 menit aja. Belajarnya pun juga nggak lama, cuma 1 hari pasti bisa buat 1 produk nih pemirsa, kayak si Feryani ya. Kalau misalnya sungguh-sungguh bahkan bisa lebih cepat ya, mungkin sejam 2 jam udah bisa buat. Wah keren banget nih ya. Nah katanya nih Mbak Roma juga aktif nih di bidang sosial gitu ya. Nah itu boleh diceritakan? Oke, saat ini kami memang visi misinya sampai di 2025 ya. Mengajar itu banyak di panti dan di lapas. Oke. Di lapas ini khusus untuk yang mau keluar 1 tahun lagi. Iya. Bukan yang baru masuk Baru ya, masuk gitu tapi memberikan keterampilan kepada yang sekiranya 1 tahun lagi mereka akan bebas. Jadi kita fokus memberikan mereka keterampilan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan di yang 1 tahun ini mereka sudah mulai pusing nanti. Saya punya pekerjaan apa? Saya mau kira-kira saya masih diterima masyarakat sekitar tidak? Jadi ada baiknya memang kami fokusnya memang di cut-nya di 1 itu, dan kami punya beberapa donatur yang memang sudah menjadi donatur tetap untuk memberikan training ini kepada warga lapas sama panti. Wah luar biasa, banyak yang peduli ternyata ya terhadap benar. masyarakat kita. Ternyata. Dan melalui Bu Roma juga mereka bisa belajar hal yang baru sehingga nanti saat keluar mereka juga bisa punya keterampilan baru gitu ya. Mbak Roma nggak takut nih kalau kita belajar ngajarin, kan makin banyak nih pebisnis yang lain, pelaku usaha yang lain, apa nggak takut tersaingi? Takut tersaingi sih tidak ya, sama sekali tidak takut tersaingi, karena memang usia kan pasti akan bertambah seiringnya pertambahan usia, fisik juga semakin semakin tidak mampu memproduksi banyak. Jadi lebih bagus memang kita menginfluence, memberikan keterampilan kepada generasi ini, biar nantinya ke depannya kan kita tahu sendiri persaingan keterampilan itu sangat wow sekali ya. Baik banget ya Mbak Roma ya. Abis ini saya Bukan mau saya dong yang baik, donaturnya belajar yang juga. Saya jadi pengen belajar juga nih. Monggo. Oke, Mbak Roma ke depan apalagi nih produk yang pengen dibuat? Produk yang dibuat itu saya memfokuskan itu sampai akhir tahun tuh di purun ya, mix purun yang ini. Kenapa harus mix purun? Karena saya sudah bekerja sama, berkolaborasi sesuai dengan permintaan dinas juga ya kan, bahwasanya kolaborasi sekarang ini sangat diharapkan oleh UKM untuk saling membantu para UKM. Jadi dengan adanya purun ini kan kearifan lokal kita juga ya, sangat susah dijumpai untuk di luar. Jadi bekerja sama dengan pengrajin purun dan penenun. Jadi bagaimana tenun itu tidak hanya untuk pakaian saja. Dan bukan hanya tas formal saja, tapi lebih ke desain yang chic apa ya? Lebih gitu. chic lah, trendy gitu ya, modern. Berarti Mbak Roma juga berkolaborasi dong dengan para pengrajin yang lain gitu ya? Iya, harus itu. Harus ya. Karena kalau begini saja kesannya seperti berarti kaku. ada perajin purun, perajin yang lain gitu ya. Tenun, enceng gondok. Dan jadi makin berkembang nih UMKM kita di Sumut ya. Keren sekali. Kalau Feryani ke depannya kamu pengen buat produk apa? Pengennya sih Kak mau buat ini tas. Produk tas? Ya. Kenapa? Ya, tertarik aja, pengen tahu susahnya di mana sih, kok bisa cantik ini gitu. Iya, dan itu lebih susah ya tingkatan levelnya ya. Kalau Jerisman, ke depan kamu mau ngapain? Membuat pesawat juga Kak. Masih fokus ke souvenir pesawat ya? Oke, nggak ada kepikiran mau buat produk tas? Pengen Ada? sih, tapi tim aja lah ya, kayak Bu Roma gitu ya. Ikut Karena kemarin waktu mereka dapat order itu, kayaknya dia tim bagian apa finishing apa? Dia bagusnya di jadi saya membuatnya itu tidak semua produksi, karena tidak semua orang bisa produksi. Jadi kita pecah beberapa kelompok, beberapa orang produksi, beberapa orang yang memandori
begitu ya. Jadi beberapa orang yang menggunting tali. Jadi itu benar-benar kayak produksi pabrik yang bagus gitu. Nggak semuanya langsung gebrek gitu. Ada timnya masing-masing gitu Jadi ya. standarnya itu ada. Dan mereka juga ikut di Iya, tim Ibu Roma? iya. Wah, enak dong, banyak nih jajannya berarti ya. Oke, nih ke depan selain produk makrame ini, tali makrame, kalian mau ngapain lagi nih goalsnya? Aku penasaran juga. Apakah mau buat bisnis seperti Bu Rohma? Pengen sih. Ada kepikiran? Ada. Pengen kayak bisa buat ini, terus bisa juga kayak ibu, bisa buat pameran gitu. Wah, mudah-mudahan ya. Pokoknya Amin, Karyani amin. diasah terus nih kemampuannya ya. Sama Bu Rohma jangan kemana-mana. Pokoknya rajin terus jadi teman juga ya, supaya bisa buat produk-produk yang lain. Bisa buka bisnis juga kayak Bu Rohma. Wah, keren banget ya. Ini Kak Roma, saat ini juga ada kepikiran nggak untuk bisa memasarkan ke luar negeri atau internasional? Oh iya, pasti. Pasti ya? Pasti. Saat ini kami sudah punya akun Etsy. Saya memang baru ikut kelas Etsy. Iya. Tapi kendala kami itu di packaging. Sebenarnya Iya. lebih ke packaging. Kalau kualitas mungkin kita orang lokal Medan ya. Iya. Produknya itu bagus-bagus semua. Di packaging, bagaimana standar packaging yang Baik baik ya, untuk pengiriman supaya nggak rusak Iya, ya barangnya. karena ini tidak sama seperti pengiriman ke tempat-tempat Iya. kita di sini. Tapi aku juga pengen tahu modalnya nih untuk buat ini. Apakah mahal, Mbak Roma? Mungkin ada yang baru mau buat gitu ya, tapi masih bingung. Ini modalnya banyak nih kayaknya gitu. Berapa modal awal kita bisa buat? Jadi jika ada teman-teman di luar sana yang ingin memulai bisnis makrame, saya pikir Anda hanya punya cukup sekitar 75.000 ke 100.000 itu sudah cukup. Cukup sekali. Iya. Cukup sekali sudah bisa memproduksi, kita buatlah let's say 50 pieces gantungan kunci. Iya. Seperti ini. Itu sudah bisa dapat 50 pieces dengan dana 100.000. Masa? Iya. Ya, kita di luar packaging ya. Iya. Kita bicaranya di luar packaging. Wah, terjangkau sekali Terjangkau lah sekali. pemirsa ya. Iya, Coba saya limbahnya lihat. masih bisa dipakai. Di limbahnya masih bisa dipakai, terus juga dengan modal 100.000 bisa buat 50 pieces. Iya, like sebenarnya this. bisa. Wah, jadi cakep loh, ditempel di tas juga jadinya Manis. mahal, manis, dan kalau aku lihat ya ini mahal sih sebenarnya, eksklusif gitu, tapi ternyata nggak semahal itu ya. Iya, yang mahal tuh kan ide. Ide, Dan ya. karena itu handmade, Iya. ya pasti mahal. Cuman Yes. di sini bilang, modalnya segitu kenapa dijual 10.000? Tapi kan buatnya lama dan susah ya. Ada kreativitas di sana. Iya. Gitu. Dalam waktu dekat akan ngajar berapa murid nih? Dalam waktu dekat ini lapas ya. Masih Lapas, lapas. masih lapas masih, ya. masih di sekitar Penerimaan lapas. mereka baik kah kira-kira? Ada yang, maksudnya kan kadang ada yang nggak pinter ya merajut gitu ya. Gimana cara Mbak Roma ngajarnya gitu? Pinter nggak pinter mereka harus mau. Itu kendalanya di lapas ya. Kalau seperti mereka dulu kadang masih ada alasan Iya. untuk ini gitu ya. Iya. Kalau di lapas itu kan karena mereka jamnya jam tertentu dan hanya bisa produksi pada saat itu, suka atau tidak suka ya memang mereka harus mengikuti. Dan kita memang kan buat standarnya, satu hari ini bisa harus selesai berapa gitu. Tapi karena di lapas ini banyak yang usia sudah tidak sama lagi Iya. ya kan. Jadi daya tangkapnya itu memang Berbeda-beda. berbeda-beda. Jadi biasanya saya ada trainer itu yang khusus untuk usia ini, Iya. ada trainer yang khusus usia ini. Iya, jadi jadi bahasanya lebih gampang. Gampang, di banyak ini. ada yang bantuin Iya, juga timnya, benar. luar biasa. Nggak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Mungkin aku mau tanya sama Jelisman, harapan kamu ke depan apa? Kamu saat ini mau ngapain lagi? Kamu kelas berapa sih? Kelas 1 SMP, Kak. 1 SMP masih ya. Wah, ini berarti masih panjang perjalanan kamu ya. Harapan ke depan kamu ingin apa? Harapan kedepannya Iya. Pengen sukses dong ya. pengen sukses. Amin ya, mudah-mudahan. Feryani? Ya seperti Jelisman pengen sukses terus, pengen dari pengalaman ini pengen buat hal-hal seperti ini lah. Iya. Ya, supaya kedepannya ada modal untuk pastinya untuk Buat dapat, bisnis buat ya, atau buat bisnis. brand sendiri, Iya, ada kepikiran Riani Bag. Wah, keren banget ya. Nanti Amin. kamu bisa buat itu ya. Kak Roma, silakan pesan dan juga Oke. harapan ya, mungkin pesan kepada
para masyarakat yang juga ingin berkontribusi membuat tali krame juga untuk para perajin di luar sana? Oke, harapan saya pertama itu kepada pemerintah setempat dulu ya. Oke, silakan. Saya harap di 2025 ini memang dengan diadakannya rancangan anggaran yang terbaru, saya berharap dari Dinas Sosial itu menerima Ya. produk-produk dari seperti panti asuhan, rumah lapas, untuk souvenir mereka. Seperti kalau misalnya mereka mengadakan acara, Oh, kan, iya benar. mereka ambilnya souvenirnya memang dari, teman-teman panti dan rumah lapas. Iya. Nah, itu harapan saya dan benar-benar itu digalakan. Jangan lari kemana lagi gitu ya kan. Iya. Terus kedua, masyarakat juga kalau boleh, saya meminta saran, aktiflah. Sekarang itu kan sudah ada aplikasi yang disiapkan oleh Pemko Medan, Iya. ya kan, Kedan itu ya kan. Ya. Jangan cuman buka yang orange gitu Yes. loh. Aktiflah di situ bahwasanya memang produk-produk dari mereka itu ada di sana. Jadi kalau membutuhkan souvenir seperti wedding atau untuk acara apa yang lainnya mungkin sudah boleh order ke mereka agar adik-adik ini tuh punya income gitu. Ya, berarti bisa belanja di sana ya, di Iya, aplikasi iya, Kedan nih pemirsa iya, ya. benar. Terus juga untuk para perajin deh boleh. Oleh para pengrajin, saya harap kita sesama pengrajin itu tidak merasa menganggap kita berkompetisi, tapi mari kita berkolaborasi dan juga mari kita bertukar ide, saling memberikan masukan bagaimana agar kerajinan kita ini bisa diterima masyarakat luas. Amin. Mudah-mudahan ya Mbak terus kompak dan solid ya. Yes. Para perajin-perajin yang ada di Iya, Sumatera betul. Utara ini gitu ya. Nah, terima kasih Jelisman, thank you. Terima kasih Feryani sudah hadir bersama kita, sudah sharing cara buatnya seperti apa ya pemirsa, dan terima kasih Kak you, Roma Mbak sudah Dina. sharing banyak sekali. Kita dapat ilmu baru ya. Ternyata Terima dari tali kasih. makrame ini bisa dapat produk yang cantik-cantik dan tentunya ready to wear ya, bisa dipakai gitu ya kemana aja ya pemirsa ya. Pokoknya pemirsa harus tetap mencintai produk-produk UMKM, produk-produk dalam negeri ya, harus rajin belinya tuh produk-produk UMKM ya, supaya para UMKM kita juga semakin berkembang ya. Semangat terus semuanya. Terima kasih Mbak Roma dan terima Mbak kasih Dina. pemirsa yang sudah menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore karena kita akan menghadirkan narasumber yang keren-keren yang punya bisnis keren pastinya. Saya Gina Febriona pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.